Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini, majelis panjang atau majelis lengkap dengan kitab Fadilah Sedekah melalui judul keutamaan menginfakkan harta. Melalui hadis ketujuh, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah bersedekah, sesungguhnya musibah tidak dapat melintasi sedekah. Keterangan, maksud hadis di atas adalah apabila ada musibah yang akan menimpa seseorang, maka dengan sebab sedekahnya, musibah tersebut tidak akan menimpanya. Dalam sebuah hadis yang dhaif disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah menutup 70 pintu keburukan. Dan dalam hadis yang lain beliau bersabda, bersihkanlah harta kalian dengan membayar zakat, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit kalian dengan bersedekah, dan sambutlah gelombang-gelombang musibah dengan doa. Dalam kitab Kanzul Ummal disebutkan tentang beberapa hadis, hendaknya penyakit-penyakit diobati dengan sedekah. Pengalaman telah membuktikan bahwa sebagian besar sedekah mendatangkan kesembuhan pada berbagai penyakit. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah, karena sedekah dapat menghilangkan kehinaan dan obat untuk segala penyakit. Juga dapat melipat gandakan kebaikan serta menambah umur. Masya Allah. Di hadis ketujuh, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bersegeralah. Jikalau kita mempunyai harta, jangan ditunda-tunda. Segerakan bersedekah. Karena sesungguhnya sedekah itu musibah tidak dapat melintasi sedekah. Dan melalui sedekah, kita bisa mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan melalui sedekah Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita, menyelamatkan kita dari segala musibah, dari segala keburukan. Dan untuk hadis selanjutnya, melalui hadis ke-8 dengan keutamaan menginfakkan harta. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf dan bagi hamba yang tawadu, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, dalam hadis ini terkandung 3 masalah, yakni yang pertama, secara lahiriah bersedekah itu akan mengurangi harta seseorang, akan tetapi pada hakikatnya hartanya tidak akan berkurang, bahkan sebagai gantinya orang yang bersedekah pasti akan mendapatkan ganti yang lebih baik di akhirat. Sebagaimana telah diketahui dari ayat-ayat terdahulu, bahkan ketika di dunia sebagian besar balasan akan diperoleh, sebagaimana telah ditunjukkan dalam ayat ke-14 yang telah lalu. Pada ayat ke-20 ditegaskan bahwa sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Keterangan ayat tersebut juga telah dikuatkan oleh beberapa hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada hadis yang kedua telah dituliskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap hari 2 malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang membelanjakan hartanya, dan binasakanlah orang yang menahannya. Abu Habsar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersumpah atas 3 masalah, kemudian akan saya beritahukan suatu masalah yang khusus kepada kalian. Jagalah baik-baik ketiga masalah tersebut. Adalah pertama, harta seseorang tidak akan berkurang karena bersedekah. Kedua, barang siapa disolimi namun bersabar,
maka karena kesabarannya itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaannya. Ketiga, barang siapa membuka pintu meminta-minta kepada orang-orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kefakiran untuknya. Setelah 3 masalah ini, ada satu masalah yang akan saya sampaikan kepada kalian agar kalian menjaganya, yakni di dunia ini ada 4 jenis manusia. Pertama, orang yang diberi ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menggunakan hartanya untuk bersilaturahmi, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan hak-haknya. Manusia jenis ini mempunyai derajat yang paling tinggi. Kedua, orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia telah memiliki niat yang benar. Ia berangan-angan seandainya ia mempunyai harta, ia berkeinginan untuk menafkahkannya, untuk beramal soleh. Karena niatnya itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sama dengan golongan yang pertama. Manusia golongan pertama dan kedua ini seimbang dalam segi pahala. Ketiga, orang yang lebih diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diberi ilmu. Ia melakukan kesalahan dengan hartanya, yakni membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang sia-sia. Tidak perlu main-main dan menuruti hawa nafsunya. Ia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, tidak bersilaturahmi dan tidak mengikuti yang hak. Orang yang demikian ini pada hari kiamat akan mendapatkan tempat yang paling buruk. Keempat, orang yang tidak diberi ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia berangan-angan apabila dirinya mempunyai harta, maka ia akan menggunakannya seperti sipulan. Orang ketiga, orang ini mendapatkan dosa karena niatnya. Orang seperti ini bernasib sama dengan orang golongan ketiga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Alhamdulillah, melalui hadis ke-7 dan hadis ke-8, Rasulullah Muhammad SAW sangat menekankan orang yang bersedekah. Alhamdulillah, melalui majelis ini semoga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kesankan dalam hati kita semua untuk diamalkan. Kita tutup majelis ini dengan doa subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.